Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Nillah Faizatul Ula dengan NIM 040403231122, mata kuliah Filsafat Dakwah, kelas B5, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat dakwah. Yang pertama yakni pengertian filsafat. Filsafat sendiri adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada. Yang kedua yakni pengertian dakwah. Dakwah adalah proses islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah berislam jauh sebelum lahir ke dunia, dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga yakni pengertian filsafat dan dakwah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah atau tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam dan untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku, dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubaligh sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang objek filsafat dakwah yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Yang pertama yakni ontologi. Ontologi merupakan bagian dari filsafat sisteatis atau metafisika. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dan kategori-kategori logis yang berlainan, seperti objek-objek fisis, hal universal abstraksi, bilangan dan lain-lain, dan dapat dikatakan ada. Objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku-perilaku teknologis lainnya. Namun, sudut pandang yang menjadi titik pembeda ilmu dakwah dan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Objek formal kajian ilmu dakwah adalah kegiatan manusia yang memihak dan menerapkan ke dalam segi-segi kehidupan umat manusia ajaran Islam sebagaimana dipahami dalam sumber pokoknya termasuk nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Yang kedua yakni epistemologis. Epistemologis adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik tolak berpikir. Nah, di dalam epistemologi sendiri memiliki 3 model epistemologi berpikir dalam Islam. Yang pertama yakni epistemologi bayani. Secara epistemologi bayani mempunyai arti penjelasan, pernyataan, dan ketetapan. Sedangkan menurut terminologis, bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma' dan ijtihad. Ada juga yang berpendapat bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya yakni epistemologis irfani, yakni pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks atau nas seperti bayani, akan tetapi pada kasyfi, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakni yang terakhir, adalah epistemologi burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Nah, selanjutnya yakni aksiologi. Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value, sedangkan Bramelt membedakan 3 bagian di dalam aksiologi. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Nah, yang kedua yakni aesthetic expression, yakni ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Yang ketiga yakni socio-political life, yakni kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan ilmu sosial politik.
Nah, hakikat filsafat itu ialah berpikir dengan tertib, bebas, mendalam sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian, berfilsafat artinya menyelidiki hakikat kenyataan berdasarkan pikiran. Posisi filsafat sebagai suatu kegiatan manusia, yakni suatu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk menjawab berbagai masalah yang lebih menekankan pada proses, bukan pada hasil yang dicapai. Nilai-nilai filsafat seperti rasionalis, kritis, sistematis, dan universal menjadi hal penting ketika berbicara tentang dakwah, karena nilai-nilai tersebut juga menjadi komponen penting dalam kajian hakikat dakwah. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Nah, poin yang pertama yakni Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Al-Quran mengajak manusia berdialog, baik dengan alam maupun dengan dirinya sendiri. Al-Quran menghargai penggunaan akal. Poin selanjutnya yang kedua yakni filsafat adalah induk dari semua ilmu, sehingga filsafat dan dakwah sangat berhubungan. Dakwah memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi, karena kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi. Poin yang ketiga yakni tujuan. Tujuan mempelajari filsafat dakwah secara umum dapat membekali mahasiswa atau dai untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan keumatan, serta dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Poin yang terakhir yakni filsafat dakwah membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia tentang realitas atau filsafat teoritis dan lingkup tanggung jawabnya. Filsafat praktis, kemampuan itu dipelajarinya dari luar jalur secara sistematik dan secara historis. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.